Mimpi kamu gagal mendarat, coba cek kembali pikiranmu. Jangan masih delay di bandara energi. Pernah nggak kamu merasa sudah melakukan banyak hal? Sudah usaha, udah ikut webinar sampai ketiduran, nulis afirmasi setiap malam, tapi impian kamu tetap belum kejadian juga. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang sebenarnya bukan kurang usaha, tapi kurang selaras. Karena hidup itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal frekuensi. Pikiran kita itu bukan cuma tempat lahirnya ide, tapi juga sinyal pemancar realita. Kamu bisa kerja keras mati-matian, tapi kalau pikiran kamu lagi nyebar sinyal takut, cemas, atau nggak layak, impianmu bisa kayak pesawat yang muter-muter di langit, tapi nggak dapat izin untuk mendarat. Oke, kita masuk ke topiknya. Pikiran manusia itu kayak Google Maps. Kalau kamu set tujuannya ke kebebasan finansial, misalnya, tapi kamu terus pikir, gimana caranya ya? Pasti susah deh. Gua nggak pintar, nggak punya modal. Itu kayak kamu masukin alamat ke Google Maps, terus kamu nyuruh aplikasinya ragu-ragu. Ya, dia bingung, dia muter-muter di bundaran, gak tahu belok kanan apa kiri. Kata Dr. Joe Dispenza, pikiran yang kamu pikirkan berulang-ulang dan emosi yang kamu rasakan adalah yang memprogram realitas masa depanmu. Semakin sering kamu berpikir tentang hal-hal negatif, semakin kuat pikiran itu bikin jalur saraf di otak kamu, dan itu jadi realita bawah sadar kamu. Coba kamu bayangin, hidup kamu itu kayak TV layar gede. Pikiran kamu adalah remote-nya. Kalau kamu tiap pagi pencet channel cemas, nonton berita buruk, scroll TikTok 3 jam sehari sambil insecure, lihat orang jalan-jalan di Jepang, iya, sinyal TV kamu gelap, bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kamu setel ke channel yang salah. Kamu nggak bisa minta hidup bahagia, tapi nyetel channel kekurangan dan ketakutan. Mau bahagia, ya kamu ganti channelnya. Mau kaya, ya kamu ganti channelnya. Itu artinya kamu ganti pikiran, mengganti vibrasi, dan akan terjadi perubahan realita. Oke, kamu mungkin pikir, apa hubungannya pikiran sama frekuensi? Bayangin kamu itu pemancar radio. Kalau kamu setel ke 88,8 FM, kamu dapat musik mellow. Kalau kamu mau musik semangat, kamu harus ganti ke 101,1 FM. Begitu juga hidup. Kalau kamu terus dalam vibrasi nggak cukup, maka realita kamu akan isi dengan hal-hal yang bikin kamu makin yakin kamu nggak cukup. Kata Albert Einstein, segala sesuatu adalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, dan kamu akan mendapatkannya. Itu bukan filosofi ya, ini fisika. Semua benda termasuk kamu bergetar, dan getaran itu menarik hal-hal yang satu frekuensi. Bayangin kamu order sesuatu di e-commerce. Kamu udah klik beli, udah bayar. Tapi 5 menit kemudian kamu bilang ke CS, kayaknya saya nggak pantas deh punya barang ini. Bisa cancel apa nggak? 10 menit kemudian kamu bilang lagi, beneran deh, saya nunggu. Mana paket saya? Lalu sejam kemudian kamu bilang lagi, saya nggak yakin lagi deh sama barang ini. Uangnya bisa balik nggak ya? Kurirnya jadi bingung. Akhirnya pesanan kamu dibatalin karena kamu nggak yakin sama keinginan sendiri. Itu yang sering terjadi sama impian kamu. Kamu bilang ke semesta, saya pingin hidup lebih baik. Tapi kemudian kamu nyinyir sama orang sukses. Kamu ngerasa hidupmu susah terus, dan kamu pesimis 24 jam sehari. Semesta cuma ngikutin sinyal dominan yang kamu kirim. Peribahasa bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang itu tak percaya. Tapi pikiran juga kayak gitu, sekali kamu terlalu sering nyebar sinyal negatif, semesta juga jadi bingung, ini orang beneran mau impiannya terwujud, atau cuma ngeluh buat konten. Kata Oprah Winfrey, kamu menjadi apa yang kamu yakini, bukan yang kamu inginkan. Kalau kamu pengen jadi sesuatu, tapi pikiran kamu nggak percaya bahwa itu mungkin, maka itu nggak akan datang.
Kamu tidak perlu jadi motivator atau menjadi guru spiritual. Cukup mulai dari hal-hal kecil seperti ini. Ubah inner dialog kamu. Ganti aku nggak bisa menjadi aku belum bisa tapi aku belajar. Latih rasa syukur walau hidup belum ideal. Makasih kepada Tuhan, aku masih bisa belajar hari ini. Visualisasi impian kamu, tapi dengan rasa sudah terjadi. Bukan kapannya, tapi ini udah dekat dan gua sedang bersiap-siap. Jaga lingkungan. Kalau circle kamu sinyalnya ngeluh, ya pikiranmu ikut menjadi lowbat. Jadi, hidup itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja pikir. Bukan cuma soal usaha luar, tapi juga usaha dalam. Kalau kamu pengen impian kamu mendarat, pastikan bandara pikiranmu terbuka, frekuensimu selaras, dan sinyalmu stabil. Pikiran kamu bukan musuh, dia sahabat kamu, tapi sahabat yang suka ngambek kalau kamu nggak jaga komunikasi. Sekarang giliran kamu, tulis di kolom komentar, apa satu impian terbesarmu saat ini? Dan pikiran positif apa yang kamu mau tanam mulai hari ini? Karena kadang satu kalimat positif yang kamu tulis bisa jadi sinyal pertama yang menggerakkan semesta. Dan ingat, kamu bukan siapa-siapa di alam semesta sampai kamu memutuskan mau menjadi siapa. Sampai ketemu ya di konten berikutnya, dan semoga kamu nggak lagi delay mimpi. Karena remote hidupmu ada di tangan kamu sendiri.